Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Hasanah, NPM 21130220022, kelas 21B, angkatan 2021, program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang kepramukaan. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ayat 2 yaitu pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Ayat ketiga yaitu kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Ayat keempat yaitu pendidikan pramuka adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Ayat kelima yaitu gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Ayat keenam yaitu pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Ayat ketujuh yaitu satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Ayat ke-8 yaitu Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Ayat ke-9 yaitu gugus depan. Gugus depan adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Organisasi mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang ayat ke-11 yaitu Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan pada satuan organisasi gerakan pramuka. Ayat ke-12 yaitu pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ke-13 yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ayat ke-14 adalah yaitu gerakan pramuka berasaskan Pancasila sebagaimana bunyi Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Pasal ketiga yaitu gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka yaitu A. Pendidikan dan pelatihan pramuka, B. Pengembangan pramuka, C. Pengabdian masyarakat dan orang tua, dan D. yaitu permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal yang keempat yaitu gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal kelima yaitu pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal ke-6 ayat ke-1 yaitu Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Ayat kedua yaitu Kode Kehormatan. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas satya pramuka dan dasa dharma. Ayat ketiga yaitu Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat serta secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
keempat yaitu Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menggapai kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Ayat kelima yaitu Dharma Pramuka, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang berbunyi yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pasal ke-7 ayat 1 yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Ayat 2 yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Ayat ketiga yaitu metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat kedua pasal ke-7 diwujudkan melalui interaksi, pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerjasama dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Pasal ke-7 ayat ke-4 yaitu penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Ayat kelima yaitu penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan dengan berdasar pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Ayat ke-6 yaitu pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kelima dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal ke-8 yaitu ayat ke-1 nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat, hemat, cermat dan bersahaja, rajin dan terampil. Nilai ayat kedua pasal ke-8 yaitu nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang Undang-Undang Kepramukaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.